Kalau kita melihat tren tahun 2021 sangat menggembirakan. Tren yang ada di perseroan kami itu hampir sama dengan tren yang ada di industri. Kalau kita lihat pertumbuhan realisasi kredit di tahun 2020 berbanding dengan forecasting atau run rate sampai dengan tahun 2021, CIMB Niaga Finance mencetak pertumbuhan realisasi kredit sekitar 49%, Mbak Anneke. Sehingga kalau kita lihat aset kelolaan kita, kalau dilihat dari on book balance sheet-nya kita tumbuh sekitar 34,39%. Lalu kalau dilihat dari konsolidasi aset kelolaan kita on book maupun off book kita meningkat dari 5,517 triliun ke angka 6,690 triliun atau meningkat sekitar 21,25% untuk aset kelolaan konsolidasi. Itu sama dengan pertumbuhan dari kira-kira angka Gaikindo yang tadi sudah diramalkan ataupun diprediksi di mana tahun 2021 akan ada peningkatan di angka 45%. Jadi 2021 cukup lumayan menggembirakan, Mbak Anneke. Menarik sekali, kita akan tanyakan kalau di BRI Multifinance seperti apa, Pak Ari? Ya, terima kasih Mbak Anneke. Jadi kalau di BRI Finance sebenarnya kami ini pemain baru ya, karena kami fokus di multifinance itu sejak 2017 dan 2020 ini kita memang fokus ingin memperbesar pembiayaan konsumer. Nah, di masa pandemi kemarin kita di 2020 itu kami mampu tumbuh aset kami dari 20% dan alhamdulillah di 2021 ini malah tumbuhnya melejit sekali sehingga bisa mencapai 109% di konsumer. Baik, apakah ada target tertentu hingga akhir tahun nanti? Di akhir tahun ini memang masih ada karena kita masih punya backlog di beberapa hari ini yang akan kita eksekusi sehingga mungkin akan lebih tinggi dari itu di akhir tahun nanti. Dari berbagai macam aspek, Mbak Anneke. Yang pertama kalau kita lihat prediksi pertumbuhan ekonomi yang diprediksi oleh pemerintah dan berbagai lembaga bahwa Indonesia itu akan mulai reborn dan akan diprediksi masuk pertumbuhan ekonominya di angka 4,7% sampai dengan 5%. Lalu kita melihat vaksinasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk vaksinasi yang pertama sudah masuk ke level 70%. Lalu keyakinan Gaikindo kalau kita lihat di beberapa media dia akan tumbuh penjualan wholesale-nya sampai dengan 900.000 dari yang diprediksi tahun ini sekitar 750.000. Nah, itu akan menjadikan keyakinan yang sangat besar buat kami industri pembiayaan untuk melihat di tahun 2022 besok. Jadi kalau kita melihat di tahun 2021 kemungkinan kita bisa menutup realisasi kredit di angka 5,6 triliun dalam waktu 1 tahun. Di tahun 2022 kita sangat yakin bahwa kita akan bisa menembus double digit pertumbuhan dari realisasi kredit atau di atas 7 triliun. Ari, kalau di BRI Finance seperti apa? Ya, terima kasih. Kalau bicara 2022 sebenarnya masih ada kekhawatiran COVID namun dengan kadar yang lebih kecil ya Mbak Andika karena keberhasilan pemerintah mengendalikan kami. Kemudian juga vaksinasi sudah mencapai 100.000 dan orang-orang sudah mulai tidak takut lagi keluar kota, maka keluar rumah sehingga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan kami yakin bahwa di tahun 2022 nanti kami bisa tumbuh lebih positif dan kami mentargetkan bahwa di tahun 2022 nanti kami bisa tumbuh menjadi konsumer menjadi 4 triliun dari 2,6 triliun di tahun 2021.